Setelah mendengar kabar bahwa golongan tua akan mengadakan rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda mengadakan rapat di Laboratorium Bakteriologi Jakarta. Hasil perundingan mereka adalah mendesak Soekarno dan Hatta agar proklamasi dilaksanakan malam itu juga. Tetapi Soekarno dan Hatta menolak. Akhirnya para golongan muda pun memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta. Loh, Hatta? Loh, Karo, Ngapain kamu di sini? ngapain kamu di sini? Aku diculik. Loh, sama dong. Kami golongan muda mendengar bahwasannya Jepang telah diserang oleh sekutu. Tahu apa artinya? Artinya Jepang sudah melemah. Dengan hormat, kami golongan muda ingin melaksanakan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Kenapa? Agar kita dipandang oleh dunia. Oleh karena itu, kami menculik kalian agar Indonesia dapat merdeka tanpa bantuan Jepang sama sekali. Agar Indonesia dapat merdeka atas nama bangsa Indonesia sendiri. Dengan kaki kita sendiri, dengan perjuangan kita sendiri, tanpa bantuan Jepang. Justru itu, kami menculik kalian dengan niat yang baik, tanpa niat buruk apapun. Bung Karno, Ya, kami, golongan muda, dengan hormat, ingin menegaskan pernyataan Anda, yaitu berdikari. Apakah itu? ya, berdiri di kaki sendiri. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, kami tidak ingin tanah kemerdekaan kita, tanah Indonesia, diinjak-injak oleh negara lain. Anda mengerti? Kami menculik kalian berdua dengan maksud agar kalian tidak mengikuti rapat PPKI jam 12 nanti. Mengerti? Tapi, maksud Soekarno, jika kita melakukan proklamasi tanpa sepengetahuan Jepang, maka itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Teman kalian, Ahmad Subarjo, telah sepakat dengan kami para golongan muda bahwasanya proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya besok, tanggal 17 Agustus 1945 tanpa bantuan Jepang. Ahmad! Hei kamu! Kenapa kamu buat perjanjian dengan mereka tanpa sepengetahuan saya dan Hatta? Saya berunding dengan golongan muda. Memang inilah tujuan yang terbaik. Tapi kamu tahu kan, tujuan kita adalah mengurangi pertumpahan darah yang ada. Ya kan Hatta? Sudah 350 tahun Belanda menjajah kita, tambah 3,5 tahun Jepang masuk. Apakah kamu ingin ada pertumpahan darah lagi? Tetapi ulang tidak akan datang 2 kali. Setelah berunding, mereka bertiga menyetujui agar proklamasi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo kemudian mengantarkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Nah, itu dia adalah video ilustrasi dari Rengas Dengklok yang kami bikin sekelompok. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu Rengas Dengklok dan bagaimana sejarah lengkapnya dari Rengas Dengklok. Jadi, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika aktivis pergerakan mendengar bahwa kabar bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Kemudian peristiwa bom atom tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat pergi ke Vietnam bertemu dengan Marsikal Terauchi.
Kemudian berita kekalahan Jepang didengar golongan muda melalui siaran radio BBC yaitu British Broadcasting dan Corporation. Berita tersebut didengar pada 10 Agustus 1945. Setelah berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan setelah kembali ke Indonesia, Sultan Syahrir sebagai golongan muda mendesak Muhammad Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun usul Syahrir tidak diterima karena proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi golongan muda tetap berpendapat kemerdekaan Indonesia harus diraih dan diperjuangkan sendiri tanpa ikut campur dari tangan Jepang. Golongan muda menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Meski anggotanya orang Indonesia, golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah untuk menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta keluar kota untuk menjauhkan pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di Rengas Dengklok atau Markas Peta, berada 15 km dari Gedung Gede Karawang. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo atau golongan tua bersama Wikana yang mewakili golongan muda mengadakan kesepakatan untuk proklamasi di Jakarta. Laksamana Maeda membolehkan rumahnya menjadi tempat perundingan untuk membuat naskah proklamasi. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Malam hari pada 16 Agustus 1945, rombongan sampai ke Jakarta. Soekarno-Hatta kemudian diantar ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang menjadi tempat Duta Besar Inggris. Kediaman Laksamana Maeda menjadi tempat untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep proklamasi dibuat dalam selembar kertas, kemudian disalin memakai mesin ketik. Sayuti Melik berperan mengetik naskah teks proklamasi. Naskah tersebut kemudian dibaca secara langsung pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Manfaat peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi kesepakatan yang dihasilkan dari peristiwa ini. Selain itu, peristiwa ini juga menandai keterlibatan aktif golongan muda dan tua dalam perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah panjang peristiwa Rengas Dengklok agar dapat menghargai perjuangan dan hasil yang telah dicapai oleh para pendahulu kita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peristiwa Rengas Dengklok memiliki manfaat dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Dengan disepakati pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tersebut, maka tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok yang dilakukan oleh golongan muda berhasil tercapai. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia, hal ini tidak dapat menggoyahkan keputusan Soekarno dan Hatta yang tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain golongan tua, golongan muda juga berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Mengikuti dari kemdikbud.go.id, berikut peran golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pelopor golongan muda yang mendesak Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan adalah Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, Sayuti Melik, dan S.K. Trimurti. Mereka juga menemui Soekarno setelah kembali dari darat Vietnam pada 14 Agustus 1945. Golongan muda seperti Wikana, Darwis, Suroto, Subadyo, dan Yusuf Kunto, Khairul Saleh dan Dr. Nur mengadakan rapat di Cikini 71 pada 16 Agustus 1945 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pembahasannya tentang rencana menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian, golongan pemuda seperti Sudanso Singgih, Khairul Saleh, Wikana, Dr. Muwardi, Soekarni, dan Yusuf Kunto menjemput Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Penjemputan dilakukan pada 16 Agustus 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Soekarni sebagai golongan muda bertugas memberi saran teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayuti Melik bertugas untuk mengetik naskah teks proklamasi. Suhud dan Latif Hendraningrat berperan sebagai pengibar bendera merah putih ketika proklamasi kemerdekaan, sedangkan pembawa bendera adalah S.K. Trimurti. Nah, jadi rata-rata materi ini telah diberikan kepada
siswa mulai dari kelas 8 SMP hingga kelas 11 SMA. Terserah kita mau belajar tentang sejarah itu mulai dari kapan. Akan tetapi banyak sumber yang bisa untuk kita pelajari tentang perjuangan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai pelajar harusnya udah tahu dong gimana sih caranya kita mencari sumber yang akurat gitu. Dengan cara kita berliterasi dengan banyak berbagai sumber. Oke, jadi itu sebagai penutup dari penjelasan video yang kita berikan. Jika ada kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Dan jika ada kelebihan dari kelompok kami, itu hanyalah milik kelompok kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.